Please rotate your phone to the left for the best viewing experience. 3, 2, 1. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitriana Rahmawati MPD dan Ibu Khairul Nikmah SAB MAB PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan dan Perbankan. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penilaian kredit 5C. Presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri. Yang pertama, Anora Rizky Wahyu Esa dengan NIM belakang 140. Yang kedua, Rida Emaniar Yuanda dengan NIM belakang 162. Dan yang ketiga, Wahyuning Trisnani Ayu Wulandari dengan NIM belakang 163. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu definisi bank, yang kedua definisi kredit, yang ketiga unsur-unsur kredit, yang keempat definisi dan tujuan penilaian kredit 5C, yang kelima penilaian kredit metode 5C, dan yang keenam studi kasus dan kesimpulan. Yang pertama yaitu definisi bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir 2019, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan atau finansial intermediary antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Untuk yang selanjutnya yaitu definisi kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan uang tersebut beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Menurut Hasibuan 1996, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayarkan kembali beserta bunganya sesuai perjanjian. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit menurut Kasmir 2012 yaitu 1. Ada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Untuk yang selanjutnya ada definisi dan tujuan penilaian 5C. Definisi. Penilaian kredit 5C adalah kerangka analisis risiko yang digunakan bank untuk mengevaluasi kelayakan peminjaman dengan melihat 5 aspek utama. Yang pertama ada karakter atau watak, yang kedua ada capacity atau kapasitas atau bisa disebut dengan kemampuan. Yang selanjutnya ada kapital atau modal. Yang berikutnya ada kolateral atau jaminan atau agunan. Untuk yang terakhir ada condition atau kondisi ekonomi. Untuk tujuannya sendiri untuk memastikan memiliki integritas, kemampuan membayar, modal yang memadai, aset untuk jaminan, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi makro sebelum memberikan kredit. Untuk materi selanjutnya ada penilaian kredit metode 5C. Untuk yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada karakter. Karakter ini keyakinan bahwa sifat atau tabiat orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini mewakili pekerjaan, pelanggan, dan latar belakang pribadi, misalnya gaya hidup, hobi, dan status sosial. Semua ini adalah indikator kesediaan untuk membayar. Yang kedua ada capacity. Capacity ini termasuk kapasitas untuk menilai kemampuan klien di bidang bisnis terkait dengan pendidikan, keterampilan bisnisnya juga diuji kemampuannya dan memahami aturan pemerintah. Pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan mengembalikan kredit yang diberikan. Untuk yang ketiga ada kapital. Untuk menentukan apakah modal digunakan secara efektif, periksa akun keuangan atau neraca dan laporan laba rugi, dan buat metrik seperti likuiditas, solvabilitas, profabilitas, dan ukuran lainnya. Modal juga harus dievaluasi dari mana asalnya hari ini.
Untuk yang keempat ada kolateral. Kolateral ini jaminan berwujud dan non-fisik yang dikeluarkan oleh calon klien. Jumlah agunan harus lebih besar dari jumlah kredit. Keabsahan jaminan juga harus ditinjau kembali agar timbul masalah jaminan yang disetorkan dan dapat dimanfaatkan. Untuk yang terakhir, ada condition of economy. Dalam mempertimbangkan penangguhan kredit, mempertimbangkan situasi ekonomi dan politik saat ini dan masa depan di masing-masing industri serta prospek bisnis sektor tersebut. Penilaian terhadap prospek sektor usaha yang didukung oleh kampung halaman adalah positif, sehingga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah rendah. Sampai di materi penilaian kredit metode 5C, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk studi kasus yang pertama adalah karakter, yaitu pihak bank melakukan pengecekan latar belakang dan riwayat kredit Bapak Andi. Dari hasil wawancara dan BI checking, diketahui bahwa Bapak Andi tidak memiliki riwayat kredit macet di lembaga keuangan lain. Ia dikenal jujur dan konsisten dalam membayar tagihan sebelumnya. Berarti untuk kesimpulannya yaitu karakter Bapak Andi dinilai baik dan dapat dipercaya, mengindikasikan kemauan atau willingness to pay untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Yang kedua ada kapasitas. Analisis kredit meninjau laporan keuangan dan arus kas usaha Bapak Andi selama 6 bulan terakhir. Ditemukan bahwa pendapatan bersih rata-rata per bulan cukup stabil dan mampu menutupi angsuran pinjaman yang diajukan. Kesimpulannya berarti kapasitas atau kemampuan membayar Bapak Andi ini dinilai mampu untuk mengelola dan mengembalikan pinjaman dari laba usahanya. Lalu yang ketiga ada modal. Bank menilai struktur modal usaha Bapak Andi. Diketahui bahwa sebagian besar modal usaha berasal dari dana pribadi dan usahanya telah berjalan selama 3 tahun dengan aset tetap berupa inventaris toko senilai 50 juta. Hal ini menunjukkan adanya modal sendiri yang diinvestasikan dalam bisnisnya. Untuk kesimpulannya, berarti Bapak Andi memiliki modal yang cukup sebagai penyerta pribadi, menunjukkan keseriusan dan mengurangi ketergantungan penuh pada dana pinjaman bank. Yang keempat, ada kolateral atau agunan. Bapak Andi menawarkan sertifikat hak milik SHM rumah tinggalnya yang bernilai sekitar 200 juta sebagai jaminan tambahan. Nilai agunan ini lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan. Kesimpulannya, agunan yang diberikan dinilai liquid dan mencukupi untuk memitigasi risiko kerugian bank jika terjadi gagal bayar. Untuk studi kasus yang kelima yaitu ada conditional of economy atau kondisi ekonomi. Pihak bank menganalisis kondisi pasar dan prospek usaha toko kelontong di lokasi Bapak Andi. Dalam kondisi ekonomi saat ini, usaha retail kebutuhan pokok cenderung stabil dan tidak terlalu terdampak fluktuasi ekonomi makro yang signifikan. Untuk kesimpulannya, berarti kondisi ekonomi dan prospek bisnis Bapak Andi dinilai stabil, memberikan keyakinan bahwa usahanya dapat terus beroperasi dan menghasilkan pendapatan untuk pembayaran kredit. Baik, demikian presentasi kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika ada kekurangan kata maupun materi yang kita sebutkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.